Terus pundi kalimat niki tasdikun bil qalbi, dibenarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujud illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun wa la'allakum turhamun. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minas sayyidina wasyakirin. Alhamdulillah, ageng Mbak Sukris, para hadirin wal hadirat ingkang minulya, saderenge dilanjutaken tepungaken terus dari tak kenal maka tak sayangi. Kula pinangi ageng tasih sekawan ping sekawan niki, tapi kowe wis suwe ngoten ya. Hadirin ingkang minulya, kula paring asma Muhammad Muhsin. Mun ngangge alatas nih. Kelahiran waktu Sepawadak Sangkari Bulawang. Alhamdulillah. Ingkang minulya monggo sami-sami mangertosi perkawis yang besar dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ini adalah iman, iman. Iman niki kalimatnya sami. Mulai zaman ajali dunia sampai akhirat sami. Napa niku? La ilaha illallah. La ilaha niku dalam fikih syahadat niku, syahadat fikih kalimat nafi illallah kalimat isbat. Meniadakan selain Allah, mewujudkan Allah. Orang ono zat kang ono illallah. Orang ono zat kang mateni illallah, sing rezekeni, sing marasno, sing larakno illallah kejaba mung Gusti Allah. Terus pundi kalimat niki tasdikun bil qalbi, dibenarkan di dalam hati. Tempatnya iman itu pundi? Tengah hati. Iqrarun bil lisan, diucapkan dengan diikrarkan dengan lisan. La ilaha illallah. Wa tahqiqun bil arkan, diwujudkan, dinyatakan dengan perbuatan. Mila niku kita bagaimana perbuatan kita, perbuatan yang menunjukkan iman. Dan niki hadirin ingkang minulya, usaha masukkan kalimat niki lah ke dalam setiap hati manusia.
Allah hantar 124.000 nabi rasul ke muka bumi ini untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Sehingga semua orang ini paham dengan kalimat la ilaha illallah, berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Dikatakan al-imanu uryanun, iman ini telanjang, walibasuhu at-taqwa, pakaian iman adalah ketakwaan kepada Allah. Napa takwa niku? Kaidahnya takwa adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi ala thariqatin nabi, menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah sesuai dengan seperti contohnya Rasulullah. Kalau ini bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita, pola pikir kita sebagaimana pola pikirnya Rasulullah, perasaan kita bagaimana perasaan Rasulullah, sikap hidup kita, ibadah kita, akhlak kita sebagaimana Rasulullah, ya ini berarti manifestasi iman. Kalau nggak seperti itu berarti imannya sih rotok telanjang, imannya sih rotok mudo kan itu. Terus wazinatuhu al-haya, perhiasan iman itu apa? Adalah malu, rasa malu. Makanya dia kata berbuat elek, si dirongso elek, rongso isin, berarti si ono atine si urip ya, si ono duwe iman. Tumindak Allah kok tambah ngakak, wah iki imane cepot ning ngene ya. Imane cepot ngono. Kate gak ninggalo perintah kok si rumoso abot isin, berarti si atine urip ono imane. Wa samratu al-ilm, buahnya iman itu adalah ilmu. Buahnya ilmunya adalah ilmu. Lah nikilah hadirin ingkang menika, mila niku lek liyane iku man amila bima alima ar-rasulullah malam ya. Barang siapa yang beramal sesuai dengan ilmunya, Allah akan wariskan ilmu yang dia belum tahu. Mila niku kita niat ngaji untuk kita amalkan. Hanya jangan sekedar hanya tahu, gitu. Iso belajar sampai pengetahuan iki. Gitu. Bahkan orang yang sudah alim kok malah melanggar disi, nanti kan dimasukkan neraka lebih dahulu daripada orang-orang yang kafir. Nah ini hadirin yang kami lihat, perkara yang besar adalah perkara iman. Perkara iman. Bagaimana iman ini senantiasa menancap dalam hati nurani kita dan senantiasa bertambah meningkat terus. Yazidu bit taqwa, ya, wa yakusu bil ma'siyah. Iman bertambah dengan ketakwaan kepada Allah dan berkurang dengan kemaksiatan, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang ini betul-betul setiap geraknya ini berdasarkan iman, hati tidak sampai lali sampai Allah sedetik pun, maka buahnya iman adalah perasaan cinta dan kasih. Karena ini buahnya iman. Artinya tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini, di seluruh makhluk ini, yang dengan marah tidak ada. Semuanya Allah ciptakan dengan kasih sayang Allah. Makanya ketika perasaan cinta kasih sayang itu tumbuh di atas iman, berhias ketakwaan, ya kemesraan akan terasa kan. Tapi ketika tidak tumbuh di atas iman, meskipun berhias ketakwaan, kemesraan ini masih perlu diragukan. Perlu diragukan. Sampai Allah ciptakan iblis, persoal iblis ini, nenek moyangi setan itu, termasuk jin bareng. Itu tidak akan dengan marah. Dengan cinta kasih sayang Allah, iblis diciptakan. Iblis kan bahasa setelah dilaknat. Sebelum dilaknat itu namanya Ajazil. Di ibadah Zuhur itu ada diterangkan. Iblis itu makhluk, Ajazil itu makhluk yang sangat taat kepada Allah. Ya saya dulu bilang
Azazil itu guru malaikat, gak tanggung-tanggung, gak makumi sing ngungkuli Azazil betul. Meskipun setinggi itu derajatnya Azazil di hadapan Allah, dilaknat sama Allah, sak sual-sualin lah soalnya. Ya. Apa yang menjadikan laknat Azazil ini harus kita ambil pelajaran. Ketika Azazil sudah berani membangkang perintah Allah untuk hormat kepada bapak moyang kita Nabi Adam, kan itu? Yang dilihatnya objeknya bukan subjeknya. Yang dilihatnya Adamnya bukan siapa yang merentah, kan itu? Umpama nih, lek sing merentah ki cawon moro tuwa kok dikon jegur sapi teng, pira sapi teng? Langsung jeguran gak usah dipikir. Ojo mikir, ojo sapi teng ora rawone. Asal ora rawone gak kira wolu ta. Ora jeblem, wes pengen jeblem gak kira wolu. Syukur-syukur tak duwe dijegur, judi kongkon jegur dhisik kan itu. Metu kok sapi teng jari calon rodone, kon wis ora aku ta sing ndi. Tak rabek to saiki gak usah mas kawin iki, yo modal piro tak turut. Kira sih cangku jangga gitu. Bila ada cinta tumbuh tanpa pengorbanan kehilangan makna. Bila ada cinta tumbuh tanpa kerinduan kehilangan arah. Kemesraan ini ketika panahnya arahnya hanya menuju Allah. Kecintaan kita kepada selain Allah, pada orang tua, kepada guru, kepada istri, suami, anak, semua itu bukan tujuan, tapi pelengkap saja untuk menyempurnakan cinta kita kepada Allah. Kalau dijadikan tujuan, siap-siap saja Allah siksa kita dengan apa yang kita cintai. Realita bicara, survei membuktikan. Piro akeh wong lanang sing kesiksa sing wedok. Wonten apa mboten? Wonten. Banyak sekali. Wong tuwa kesiksa mbek anak. Wonten, Gak kata. terima wonten obyoan. Kenapa ini terjadi? Mungkin cintanya enggak berdasarkan iman, amal yang enggak berdasarkan ilmu, mek nuruti Nafsu. tapi mek mungkin perkara ketok bohong edok ya. Sekira ketok dunyane edok ya. Ketipu. Lah mila niku hadir ingkang menika. Saya katakan karunia, kalau masalah perkara yang besar itu iman. Karunia yang besar adalah perasaan cinta dan kasih sayang. Ketika ini tumbuh di atas iman, berhias ketakwaan, ya kemesraan akan terasakan. Kemesraan akan terasakan. Dan kemesraan itu akan terasakan ketika suami berbuat sesuatu yang istri mau tanpa harus bicara. Orang tua berbuat sesuatu yang anak mau tanpa harus bicara. Begitu juga sebaliknya. Jari arek-arek, ku tahu yang kau mau. Dan ini nyata. Dan seperti itulah yang kenyataannya terjadi di zaman Rasulullah SAW. Sehingga mereka ini karena senantiasa berpikir tentang iman, berjuang tentang iman, perkara iman, sehingga iman mereka, hubungan mereka dengan Allah itu mesra betul. Makanya ketika di Mekah ini Rasulullah itu dakwah iman, tapi ketika di Medina bangun medan iman, yaitu masjid, bangun medan iman. Sehingga masjid itu dilaksanakan, kata orang-orang dakwah ini, seperti laksana pabrik. Masjid itu seperti pabrik akhlakul karimah, pabrik budaya luhur. Amin. Masjid itu adalah medan iman, medan barokah, medan maghfirah, medan rahmat. Itu masjid. Di zaman Rasulullah, masjid itu hidup 24 jam. 24 jam hidup masjid. Nah, paspor masjid itu ya sholat berjamaah ya. 5 waktu, ada azan, ada iqamah, ada imam, ada makmum.
Amal-amal manusia seluruhnya ini rasul amal as-shalah, rasul ibadah as-shalah, ya di sholat. Sehingga dengan ikatan sholat tadi, sampai di Madinah zaman Rasulullah ini, orang munafik saja mau tidak sholat berjamaah ini malu. Sehingga ketika manusia ini komponen di Madinah, yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat, yang alim, yang awam, ini diikat dengan sholat berjamaah. Subhanallah, maka kemesraan sosial di antara mereka ini Allah wujudkan. Allah sampaikan dalam surat Maryam itu, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah jadikan kasih sayang, kemesraan di antara mereka yang hakiki. Ketika yang kaya dengan yang miskin, yang alim dengan yang awam, yang pejabat dengan rakyat ini tiap hari bertemu berpisah dengan sholat berjamaah, kemesraan sosial di masyarakat itu akan wujud. Sing sugih gak rumangsa krana yang gawe, rumangsa disugihna Gusti Allah. Sing kere pun juga begitu. Aku kere duduk karepku kok, duduk karep tanggaku kok. Tapi karepe Gusti Allah. Sing sugih rumangsa disugihna Gusti Allah. Sing alim rumangsa dialimna Allah, sing awam pun juga begitu, sing pejabat rumangsa dikeyamana Allah, sing rakyat pun begitu. Sehingga di situ itu hatinya hidup. Sing kiri gak sampai jalukan, apa meneh jubukan gitu. Sing sugih ya gak medit, apa medit dhewe. Nah itu betul wujud. Karena apa? Orang kaya, orang miskin sudah catatan dhuwur gitu. Tiyane kate seto napa kate urip, kate warna, kate loro, kate sugih, niku catatan dhuwur. Nikilah yakin. Nikilah iman. Lah nikilah hadirin ingkang mulya. Mila niku Allah Subhanahu wa taala ngendikan wasta'inu bis sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mintalah pertolongan kepada Allah, caranya apa? Sabar. Konsep sabar itu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabeh niku wau kagungane Allah bakal balik dumateng Gusti Allah. Contoh, enten tiyang sugih sing rumangsa disugihna Allah. Ambek wong sugih sing rumangsa krana nyambut gawe. Sugihne sami napa mboten gitu. Lek sugihne sami. Ya. Tapi pikiran ati lakune mboten sami. Enten tiyang melarat sing rumangsa dimelaratno Allah. Kalau wong melarat sing gak rumangsa dimelaratno Allah. Melarate sami napa mboten? Lek melarate sami, gitu. Tapi pikiran ati lakune mboten sami. Lek tiyang melarat rumangsa dimelaratno Allah. Gitu. Insyaallah saya melarati, mboten saya ngelongsoni. Ketok tambah gocekan nang Allah, mboten napa-napa ya Allah, melarat dunya sing penting tenan akhirat mboten jenengan melarataken. Tapi nek mboten mau sedih melarat apa iso nyalano wong-wongane bareng, iso nyalano pangerane bareng, pangerane sentimen balik. Lah ngoten iki. Padahal tiang melarat, tiang loro itu welase Allah. Tiang loro, tiang melarat itu welase Allah, rahmati Allah. Jare Kanjeng Nabi berseni dosa, bersihno ati. Lek balik teng Gusti Allah. Enten Imran Ibnu Husain sahabat Kanjeng Nabi ini 29 tahun jadi kembang amben. Sampai zamane Hasan Al-Basri. Suwan jenguk besuk. Assalamualaikum warahmatullahi gak kira susah blas. Malah sing jenguk sing besuk sing heran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dari kembali saya 5 tahun tapi gak kira susah belas. Apa yang sama rasakan? Mana mungkin saya susah? Apa yang setiap saat malaikat sini berganti menjemput saya. Wow, dulu malaikat ini. Lek panjenengan loro dijenguk bupati tambah ketok loro tambah cuci dini gitu. Jadi pirose Allah
Lek tiyang iki atine jejeg tenan Gusti Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah turunkan malaikat berbondong-bondong. Untuk apa? Membisikkan kepada roh istiqomah tadi. Kamu jangan takut, kamu jangan susah. Gini kita donya. Lek gak waras ya Allah. Lek gak urip ya mati, lek gak sugih ya melarat. Lek gak seneng ya sedikit donya. Nah, tengah-tengah itu gak enak ya. Setengah sugih, setengah kiri. Ya. Biasanya wis sombong timbang si sugih tenanan. Wis sumpek timbang sing kiri tenanan ya. Lah niki hadirin iki mulya. Dan semua itu dalam genggaman Allah. Tidak ada satu detik pun waktu, satu titik pun ruang dalam kehidupan ini yang di luar kudrat iradati Gusti Allah. Bila niku jarene Bambang kula jenengan sak bejo-bejone wong sing lali sik luweh bejo sing eling tur waspada. Eling dumateng ngarsane Allah waspada dumateng karepe Allah. Keranten kula jenengan urip teng donya niki menungso urip teng donya kaya wong nyambut gawe niku hadirin iki. Tiyang nyambut gawe niku lek roh jeragane, roh karepe jeragane, roh kesenengane jeragane, tur iso nyeneng jeragan. Meskipun bertentangan sama karepe dhewe senenge dhewe, diutamakan karepe jeragan senenge jeragan. Nggih nuwun sewu. Lek jeragane seneng tenanan, nggih nuwun sewu, aja penggaweane. Turune lho bayaran ya. Ojo keringete, ilere lho bayaran. Kadang kalau mikir mosok kalau ileri seriti ya, ileri walet ya. Syukur-syukur dipek mantu jeragan ya. Derajatnya gak dikongkon-kongkon. Ngono prajengan pek mantune pangeran barang ya. Titik-titik nyabdo liyang ya. Ya koyo ngene model ponane pangeran ini. Lah niki lah hati ini kami mulya. Mila nikulah pengorbanan kita dengan ketakwaan sesuai dengan contoh adalah dalam rangka membangun, mengarahkan kecintaan kerinduan kita kepada Allah. Mila niku dalam rangka mengarungi kehidupan. Dunia ini dunia ini tempat masalah. Bukan orang bahagia yang tanpa masalah, kan? Saat dulu Bapak Adam hidup di bumi masalah loh. Bahkan saat dulu Bapak Adam digawe oleh Allah itu dunia masalah loh. Nah, Quran ini kan wa id kunna li malaikati inni ja'ilun fil ardi kan khalifah qalu ataj'alu fiha. Kan saat dulu Nabi Adam diciptakan nih. Ya Allah, adakah kau mau menciptakan khalifah di muka bumi yang hanya membuat kerusakan, menumpahkan darah? Ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami ya Allah senantiasa bertasbih kepadamu, mentakdiskan kau, mensucikan engkau. Nah, bahasa kasarnya kurangkah tasbihku ya Allah kan. Jadi Allah ya, aku itu yang ngerti ini yang lamu malah tak lamu. Karena ini programnya Allah ya, wujud kita. Masya Allah karena malam biasa alam yakun kan. Kami tadi pula agar kemesraan kita di antara keluarga kita, di antara jamaah kita, di masyarakat kita ini wujud. Ini kok hadapi semua masalah ini sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Khususnya lek saged sing kakung-kakung ini jamaah takbiratul ula. Ini jaminan, Bu. Jaminan. Bahkan sampai masalah akhirat lagi awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Fa idza salaha salaha sairu amali. Wa idza fasada sairu amali. Awal yang pertama nanti ditanyakan di mahsyar itu dikisar dia salat. Lek salate becik insyaallah kabehane becik. Tapi lek salate Allah kabehane Allah. Nah, niku ten mahsyar apalagi masa dunia. Makanya bukti salatnya adalah nomor satu Allah dalam pemikiran seseorang. Dalam perasaan orang, seseorang, dalam sikap seseorang. Ibaratnya ada ujian, seapi-api wong sing rumangsa diuji sanes jawab ujian. Tapi nyetek itu ngerayu sing uji. Sing penting ojo salah mojo soalé, gitu. Yang pertama ini. Yang kedua, enggak usah merasa bangga karena bisa jawab ujian, enggak usah merasa susah karena tidak bisa jawab ujian. Kita harus punya keyakinan bahwa sang guru pasti siap jawaban sebelum soal dibuat, gitu. Ojo Gusti Allah yang maha segala-galanya.
Itu guru apa nih? Sama apa kan? Guru ini biasanya soalnya di GWK jawabannya di sini ya. Kalau guru pinter gak soal kok bisa di demo muridnya. Langkah yang ketiga, dekati sang guru, rayu sampai entek. Gitu. Nah, soalnya itu kok guru ini jawaban itu kok guru ini mesti bener. Masih jawaban bener, oleh guru ini tersinggung mesti disalah. Karena yang punya hak menyalahkan membenarkan ya guru. Itu bahasa ilmu kalau yang bagus duri gitu saja kok repot. Ya repot tenan lah dicemburi guru nih. Nah ini kan hadirin kan dia maksudnya Allah sampaikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, dijadikan seluruh masalah itu disolusi. Jalan keluar. Allah berikan rezeki yang dia tidak pernah perkirakan. Meskipun hari-hari dia bekerja, gak rumongso iki rezeki itu nyaman sekali. Meskipun hari-hari dia makan, gak rumongso urip perkara mangan ya. Piro akeh wong sing gak ketahui malah penyakit omyoan ya. Piro sing gak ketok mangan, gak ketok malah sedih ya. Umur 100 tahun sih kok bergelegen. Saat ini umur biasa ini umur 50 tahun itu gotong malah ya. Lah niki lah hadine kami dia. Jadi perang yang besar dalam kehidupan kita bukan membunuh orang kafir, membunuh musuh, tapi ini ngempet nafsu nih, ya ngempet nafsu. Inilah dikatakan Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsahu amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah yang bisa menahan hawa nafsunya, lalu dia berbuat sesuatu untuk bekal setelah matinya. Nah, ketakwaan inilah bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Maka berbekallah kamu sekalian, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Nah, seluruh amal manusia ini ketakwaan ini intinya dan sholat nih. Ngadepi nopo mau sholat, ngadepi susah seneng, nggak perlu ngadepi bojo ya. Suwe gak perlu bojo, perlu langsung jangan langsung gawabruk men mboten sholat di sini. Ya Allah, wancine aku niki ketemu kali bojo kula. Nah ini insyaallah kalau sudah begitu kemesraan tidak akan pernah berlalu sedetik pun dalam kehidupan. Nah, jari hari saat ini losta masta itu mereka. Saat ini jangan kemesraan sosial, kemesraan keluarga saja sudah hampa sekarang. Ini saya, saat ini wongnya gombol, tapi hati ini beda-beda. Gua api dewi-dewi, gak komunikasi gitu. Nah ini menunjukkan repot sampai karpe dewi-dewi kabeh sunyi dari karpe Gusti Allah. Itulah jadikan seluruh apa yang ada ini sebagai sarana kita untuk menyempurnakan cinta rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Ketika kita ini sewaktu-waktu kita mesti mati ya. Orang mesti mati dah. Dan itu hanya Allah yang tahu. Harapan kita apa? Kita sudah mencintai Allah melebihi segala-galanya. Melebihi istri, melebihi orang tua, melebihi anak, bahkan melebihi rezeki. Nah, kematian bagi orang seperti ini bukan musibah, tapi karunia, anugerah. Karena apa? Kematian bagi orang seperti ini laksana orang kehilangan air satu gelas sementara dia menemukan samudra lautan. Gitu saya. Senang kula tentunya kali jenengan ten muka bumi ini dibatasi fulus ya. Basi rokok sing rokok ya. Basi darah, istri juga. Tapi kalau kebahagiaan manusia di muka bumi, di bawah bumi, rezeki manusia di bawah bumi ini, kalau orang ini termasuk orang yang husnul khatimah dari Kanjeng Nabi masih ratusan tahun menunggu kiamat. Naum karena min arus turu kowe turu di teman anyar terus jadi tak heran orang diukur ratusan tahun setahun yang lalu kalau tidak salah di Uhud itu ada kuburan Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu itu masih segar darahnya pada 1500 tahun yang lalu beliau dikubur suhada Uhud itu darahnya masih segar jasanya utuh kira-kira wong durung sampai segar dilebut kabeh gitu. Nanti lah, bila inilah kesempatan kesanggupan jadinya ya Allah menyempurnakan ketakwaan kepada Allah SWT sebagai wujud mengarahkan membangun kecintaan kerinduan kita kepada Allah. Sebelum kita tegur anak kita, tegur istri kita tegur Allah dulu ya Allah. Terus tak belanja nih kok dulu kayak kopi ya. Seperti inilah. Nomor satu kan Allah dalam pemikiran, dalam perasaan sikap. Ini kalau sholat di sini terus nih, terus tak belanja nih nombor luwe ya Allah. Kopi ini kok dulu ketublas ya Allah. Begitu, insya Allah kalau sudah begitu Allah akan terserahkan dunia sampai kelak di surganya Allah. Amin. Dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam umat seluruhnya nih. Karena semua manusia ingin rahmati Gusti Allah, ingin